Saudara sekalian, ada kasus yang sangat mengejutkan kita. Ini datang dari Syekh Ahmad Al-Misri, saudara sekalian, atau disingkat dengan SAM. Di mana Syekh Al-Misri ini, saudara sekalian, dikatakan sebagai orang yang sudah melecehkan santrinya, saudara sekalian, sesama jenis. Nah, jadi kalau kita lihat, saudara sekalian, fakta unik Syekh Al-Misri ini, saudara sekalian, dia banyak dekat dengan Habib, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Malam hari ini kita akan mengkaji hikmah dari peristiwa yang terjadi saat ini. Tidak berarti kita ini menghibai seseorang atau seorang dai dari Misri, tidak. Tapi ini bagian daripada pelajaran ibrah hikmah yang harus kita ambil intisari. Ini sudah berjalan hampir 5 bulan sejak laporan. Namun kejadian mulai sejak tahun 2017-an. Sudah cukup lama ya. Ditunggu mungkin ada perbaikan ya, kesadaran dan taubatan darinya, tapi ternyata malah justru sebaliknya. Acara juri hafidzoh RCTI dan seterusnya yang dulu pernah dipegang oleh almarhum Syekh Ali Jabir sekarang diteruskan oleh beliaunya. Acara penjaringan ya, penyaringan ya, orang-orang yang memiliki hafalan, khususnya anak-anak di bawah umur balikan ya, balik 15-an ya. Ini sebenarnya sudah bagus syiarnya, cuma terkadang hanya jalan di tempat saja, hanya ngurusi masalah bacaan qiraahnya, isi dan aplikasinya ya, yang masih kurang. Banyak di antara kawan-kawan kita yang hafal Quran, mahir Quran, tetapi justru hanya di lisan. Di perbuatan masih kurang cocok diamalkan. Ini kan ya, termasuk saya sendiri mengkritisi saya sendiri juga. Lah, ini peristiwa yang memalukan sebenarnya. Tapi jika tidak diluruskan, maka nanti akan digeneralisir. Ternyata tokoh agama yang sekelas ya, Sam namanya, Syekh Ahmad Al-Misri saja seperti itu, apalagi lainnya. Nah, ini yang nggak punya marga karena ini tidak termasuk Habib, bukan Ba'al. Tolong para pemirsa dan pendengar semua dipahami bersama bahwa Sam ya ini bukan habaib, bukan min jumlatil habaib, tetapi panggilannya kan Syekh Ali Jabir ya, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ahmad Al-Misri, tetapi asli namanya bukan itu. Al-Misri itu kan hanya julukan nama panggung saja karena berasal dari Mesir. Syekh Ahmad siapa gitu, ada tambahan dan ada yang tidak dicantumkan. Syekhnya itu kan ya cuma tambahan gelar saja ya. Ahmadnya ini ada awal dan akhirannya. Lah, ini dirahasiakan. Sebenarnya Syekh Ahmad Al-Misri ini sudah hampir 26 tahun ya tinggal di Indonesia. 10 tahun pertama datang dari Mesir sana ke Indonesia, lalu 2018 mendapatkan status WNI. 10 tahun WNA, menikah dengan wanita Indonesia, tapi dirahasiakan siapa sosoknya, dari mana, dari Bogor kah, dari Jakarta Barat kah, Depok kah, ini dirahasiakan gitu loh. Tapi menikah gitu loh, dapat wanita Indonesia gitu. Lah, selama 2018 sampai sekarang ya,
tanggal antara 15 Maret kemarin itu sudah katanya mencabut lagi kewarganegaraannya, balik lagi menjadi WNA. Ini katanya ya, masih kami telusuri. Tapi kami tidak begitu antusias semangat untuk menelusuri ini. Karena nanti ya akan menyebabkan orang menuduh kami ini iri dengki kan gitu. Padahal di sekeliling beliau Syekh Ahmad Al-Misri ini Habib-Habib. Jadi SAM ini tidak berani tegas menjelaskan bahwa Habaib itu bukan cucu Nabi dan sebagai aliran Syi'i atau dan lain-lain ini. Nggak berani. Karena apa? Ya ada kawan-kawan dekatnya beliau. Dan bahkan acara-acara penjaringan hafidz-hafidhah itu ya orang-orang yang ya mohon maaf ya, banyak hubungan dengan donatur lah ya mestinya ya, maksudnya promosi, promotor ya hubungannya banyak lah itu. Lah ini akhirnya harus berhenti. Karir yang begitu berjalan lama, tujuan datang ke Indonesia itu katanya ya untuk berdakwah. Nah ini kunci, untuk berdakwah. Sama seperti imigran Hadrami sejak abad 18 Masehi. Datang ke Indonesia katanya untuk berdakwah, padahal tidak. Merusak, bukan berdakwah. Pertamanya ya bagus karena melihat orang-orang Indonesia itu lugu-lugu, ya plus lucu-lucu, tinggi sekali status husnudzonnya, nggak ada kewaspadaannya, mungkin dimanfaatkan oleh mereka. Saya menyimak penjelasan dari Mahdi Al-Atas sama Ustadz Abi Maki ya. Terus saya juga langsung menyimak klarifikasi dari Mesir sana. Posisi beliau SAM ini masih di Mesir, menolak tuduhan-tuduhan itu. Saya mengkonfrontasi antar dua sisi. Mana yang lebih saya dukung ya kebenarannya sesuai dengan fakta dan saksi itu. Ini penting karena ketika saya berbicara pada panjenengan ini juga dimintai pertanggungjawaban. Ayalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidak mudah mengucapkan omongan keluar suara dari lisan saya ini ada catatannya, pertanggungjawabannya. Jadi informasi ini sebagian kami dapatkan dari informan, sebagian dari penelusuran. Di antaranya yaitu tadi. Dan korbannya ini belasan, tidak hanya 5, belasan. Karena mulai 2017, 18, 19, 20, 21 ini sudah sebagian dimintai maaf oleh SAM ini. Alias kemungkinan taubat. Yang tahu siapa? Ustazah Oki Setiana Dewi yang sekarang studi S3-nya di luar negeri ya. Di Mesir mungkin ya mungkin Mesir karena ya bertemu langsung dengan korban yang ada di Mesir juga. Korbannya ada di Mesir, korbannya juga ada di Purbalingga, ada yang dari Jogja, ada yang di Bogor, ada di Jakarta, macam-macam, belasan korbannya. Ya mungkin bisa lebih karena waktunya ini cukup lama, mulai 2017 sampai 2025 sekitar Novemberan kan dilaporkan sampai sekarang Desember, Januari, Februari, Maret hampir 5 bulan ya. Prosesnya lambat sekali karena ada kepentingan-kepentingan yang dikhawatirkan nanti menjatuhkan kredibilitas nama baik seorang dai, seorang ahli agama, seorang hafid ya, seorang fakih. Gelarnya macam-macam banyaknya. Oleh sebab itu tujuan aslinya orang-orang WNA datang dakwah katanya ke Indonesia itu bukan dakwah. Ini buat pelajaran kita bersama, tidak hanya sosok SAM saja, tetapi juga lainnya. Kurang apanya orang-orang alim dari Indonesia? Justru orang Mesir itu harus belajar agama mondok ke Indonesia. Orang Yaman, orang Saudi, orang Irak, orang Iran, orang Suriah, orang Sudan itu harus mondok cari pendalaman ilmu agama dari negara Indonesia kita ini gitu loh. Jangan sebaliknya. Kemarin ada lulusan Al-Ahqaf University dari Indonesia itu ratusan. Ya, di wisuda. Datang ke Indonesia apa? Yang dibawa itu apa?
Ya kalau Al-Ahqaf University mungkin tidak sebegitunya khurafat ya. Tapi kalau Darul Mustafa lah ya di bawah itu apanya? Mau menyebarkan khurafat di Indonesia? Oleh sebab itu pengumuman untuk orang-orang tua kita yang ada di Indonesia, cukuplah kalau mau kuliah ya itu di Indonesia saja atau di Oxford University atau di New York University atau di Jerman Berlin University atau di Rusia sana atau di Jepang atau China saja. Jangan kuliah ya, agama itu sebenarnya mudah. Kalau mencari sanad qiraah, sab'ah, qiraah asyrah di Indonesia itu umbruan gitu. Gampang, orang-orang tua kita ini terlena, ingin menjadikan anak-anak jadi orang yang saleh-saleh, ternyata salah sasarannya. Tujuannya menitipkan anak pada orang yang tidak tepat pilihannya. Ya sebenarnya tidak hanya Kang Sam saja, tapi juga ya kiai-kiai yang ada di Indonesia, bahkan ustadz-ustadz yang bergelar bertitel LC lah atau MBA atau dari luar negeri ya, gelarnya khususnya dari kampus-kampus Islam itu kadang-kadang ya kurang produktif di Indonesia karena agama itu diulek. Itu banyak orang alim, orang pintar di Indonesia ini. Kiai-kiai pesantren lulusan pesantren-pesantren lokal Nusantara ini sudah banyak yang alim-alim, bahkan justru open minded pemahamannya, tidak tertutup pemikirannya, luas wawasannya. Jadi nggak usah kuliah di luar negeri kalau urusan agama, ya cukup kuliah di universitas Islam ya, UIN yang ada, atau ya di pondok pesantren sekarang kan sudah mengelola kampus ya, lulusan aliyah yang ada, pesantren tinggi namanya Al-Ali, Ma'had Al-Ali apa gitu. Jadi intinya agama itu sederhana sebenarnya. Mohon maaf, tidak berarti saya ini gembosi semangat panjenengan, tidak, sederhana. Karena apa? Ilmu itu terus berkembang. Contoh masalah dam, haji tamattu atau qiron, mayoritas yang berasal dari Indonesia, jamaah haji ya, itu penyembelihan kambing itu bisa disembelih di Indonesia. Tidak harus di Saudi Arabia sana, karena di sana tidak begitu bermanfaat daging sembelihan di sana, karena sana kaya-kaya semua. Nggih. Lah, fikih madzhabul arba'ah jumhur ulama, oh tidak boleh, harus disembelih di tanah haram. Kan gitu ya. Perubahan fatwa keputusan bersama setelah adanya penelitian yang seksama akhirnya memutuskan boleh dam ya, denda menyembelih kambing itu bisa dilaksanakan di Indonesia karena lebih bermanfaat di Indonesia, banyak orang-orang miskin. Dan ini sudah disetujui oleh koordinator urusan haji Kementerian Haji Saudi Arabia itu. Oke, sambil membaca tulisan panjenengan semua biar gak tegang-tegang. Ini karena ada penjelasan nanti yang sangat-sangat tinggi kualitasnya. Pak Wan Lencai Bunda Habib ini, Assalamualaikum Malaya hadir. Oh nggih, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Lili Riwan, Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lasem Rembang ikut ngaji ya? Monggo, sama-sama. Waalaikumsalam Pak Lili atau Bu Lili Riwan. Pak Wan Lencai Bunda, semoga Bang Heri Pras tidak termasuk dalam daftar korban gurunya. Sebenarnya kami kemarin itu komunikasi dengan Mas Heri Prasetyo itu, tapi beliau sudah ditolak ya oleh Syekh Ahmad Al-Misri ini, tidak diakui menjadi muridnya. Ya selamat, bagus gitu, daripada diakui menjadi muridnya, makin nanti akan guru kencing berdiri, muridnya malah kencing sangat berlari. Begitu. Enggak, alhamdulillah selamat nggih. Mas Pras ini selamat, tidak diakui menjadi muridnya Syekh Ahmad Al-Misri. Nggih. Pak Nur Hasin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ya, ikut nyimak ya, sehat selalu. Amin, matur suwun nggih, monggo matur suwun. Toko Suryo, urusan Mbak Alawi belum selesai, ditambah Syekh Cabul di Turki, tak punya nama di sini dihormati. Bukan di Turki nggih. Dari Misri Al-Misri itu Mesir nggih, Pak Toko Suryo. Jubah surban lah. Oleh sebab itu kita harus waspada. Husnudzon itu baik, sekali lagi baik, tapi kalau berlebihan tidak baik.
Tidak hanya kepada Sam saja, terhadap kiai juga begitu. Jangan mengkultuskan berlebihan. Kalau kiainya salah, ya bilang salah, ingatkan. Jadi kita ini akan mereformasi status kekiaian, keulamaan di Indonesia. Ulama, kiai, tokoh agama harus terbuka dan harus mau menerima masukan yang ada demi kebaikan bersama. Tidak boleh jumut pemikirannya, gitu Pak Toko Suryo. Seandainya saya salah, ya salah, ya harus dihukum sama, nggak ada bedanya. Di hadapan Allah Ta'ala kita ini semua sama. Salah ya salah, bener ya bener, kan gitu. Di mata hukum negara juga sama. Angger ngaji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngos monggo waalaikumsalam. Pak Ahmad Soleh, sepuro hadir Pak Ye. Memang WNA itu membela penjajah nggih. Kita juga harus hati-hati. Yang menyerang Sam ini juga dari kalangan Habaib Alawi. Siapa? Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Terus saksi yang membuka kasus ini adalah Habib Mahdi Alatas. Terus ada lagi ya, kalau Abi Maki, Ustadz Abi Maki ini enggak, itu asli Depok, itu bukan nah, ya, tapi kan idolanya kan ya ke sana sama-sama itu. Oleh sebab itu lebih baik mendengarkan, memahami, meneliti, mentaati aturan-aturan kiai yang berbaju ini loh. Nah, ini asli berbaju batik-batik seperti ini, daripada nanti berbaju ke Arab-Araban terus tidak sesuai kan gitu. Gitu loh. Jadi penyakit kita ini adalah penyakit inferior. Coba kalau pas misalkan ada 5 orang, siapa yang ditunjuk menjadi pemimpin jurbirnya itu pasti orang lain yang tidak dari bangsa kita. Mesti begitu, seakan-akan dipaksakan menjadi pemimpinnya. Berbahaya ini, berbahaya. Harus dirubah mindset, harus kembali ke mindset superior. Pak Ahmad Soleh ini, Pak Samijo, Wonogiri, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam nggih Wonogiri, semoga jadi daerah yang tinggi ekonomi. Giri ya, Wono alas giri yang ronda dhuwur tinggi ya, alas yang hutan yang agak tinggi lokasinya. Di Wonogiri itu ada bukit dan kecamatan Selogiri, itulah 3 kecamatan yang berisi hampir 2 juta ton emasnya. Juta, bukan ribu, juta. Kaya raya nanti kalau dieksplorasi. Pak Rois Muhyiddin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo nderek ngaos sambil rebahan. Monggo Pak Rois Muhyiddin, silahkan tafadhol ya toreh, please sumangga. Mangga nggih, santai ngikuti kajian kita itu. Jangan tegang-tegang ya, atau jangan fokus 100%, jangan. Ya dianggap kayak silahkan menikmati ubah-ubah lambe, ngopi dan lain sebagainya, ngudut dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Pak Ali Ahmadi dari Korea Selatan itu nyimaknya sambil bekerja. Pekalongan itu nyimaknya malah sambil jahit tapi hati-hati loh, jahitnya nanti kejahit tangannya. Nggih, sambil rebahan. Sengaja kita memulai kajian kita malam hari, orang-orang pada istirahat. Saya yang bekerja, jenengan yang beristirahat. Saya bekerja di udara seperti ini. Siaran. Siaran itu aslinya bahasa Arab campuran. Siaran, akhirnya siaran radio. Ini kan video dan audio ini. Nggih, Pak Eros Muhyiddin, monggo sambil rebahan. Nggih. Pak Ibu Mama Muna Bu Muiz, bacaan pribumi lebih fasih lisan Nusantara, lisan yang elastis dan dinamis. Nggih. Kalau Bu Maman Bu Muiz membaca Quran itu kan kadang-kadang ada tashil ya. Tashil itu menurut lisan Arab, orang Indonesia itu nggak perlu tashil-tashilan. Kadang shot itu dirubah jadi sin, bimusoitirin. Orang Arab kabutan karena makhraj antara shot dan to ini sebanding, akhirnya dirubah jadi sin aja, bimusaitirin, boleh itu. Orang Indonesia nggak usah diatur itu jami'u wa arabi, nggak perlu, yes, apa adanya jami'u wa arabi ditasil ya. Orang Indonesia tulisannya misoi pinter kok. Apalagi sekelas bahasa seandunyo itu loh ya, fasih orang kita ini itu. Nggih, Bu Maman Bu Muiz, nggih. Berikutnya Pak Nur Hasim, pendakwah dari asing itu perlu diwaspadai, ada maksud tertentu. Nggih, waspada terus mendatangkan mubalik. Terlalu ribet kalau dari asing itu, bahasanya nggak ngerti bahasa kita, apalagi budaya kita. Nggih, ketoknya keren, berbahasa Arab semua. Alah,
Yang penting itu kan isinya. Mahal-mahal mendatangkan penceramah dari Tarim ke Indonesia. Biayanya berapa? Undang saya free, ya kan? Ya, kualitas isi, ya, nggak ngisi-ngisini loh, kan begitu gitu loh. Ngundang dari Tarim, dari Mesir, alah. Hafidz Hafidho Indonesia itu loh, umbruan. Sekarang ini loh, masalah sanad qiraah sab'ah nggak perlu berlebihan sampai kudu langsung sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, sampai Rasulullah, sampai malaikat Jibril, sampai Allah. Nggak terlalu sebegitunya. Hah? Ya terlalu memberatkan, sama dengan ketika kita memakai ini harus ada sanatnya. Kita ini terlalu bodoh, mohon maaf. Kalau pakai serban ala Habib itu, Vespa itu ya, itu perlu ijazah dan perlu diulet-ulet, dan akhirnya pikirannya yang muntir-muntir gitu loh. Nggak perlu, silahkan semua umum nek pantes ya dan punya, pakai saja. Nggak perlu, yai ijazah pegang kepala saya berikan, alah nggak perlu, nggak perlu. Pokoknya pas, aja keseseken, aja ke lobokan gitu aja. Oh kan repot ya. Lah baca kitab kuning ngaji itu asalkan sudah punya ilmu mantek, ma'ani, badi', bayan, nahwu, shorof, oke jalankan. Ilmu tafsir, ilmu mustalah hadis mumpuni, ya sudah. Kunci sudah megang, tinggal buka ya almari, pintu-pintu ilmi, gudang-gudang itu gitu nggih. Namurat teknik, alhamdulillah, semoga sehat selalu ke Indonesia. Semoga hati-hati dan waspada rakyat Indonesia, bahaya kawin kontrak Syiah. Oke. Nggih. Ini membongkar sebenarnya, tapi sebenarnya kita tidak menginginkan, karena kalau dibiarkan seperti ini terus Indonesia nggak bisa maju-maju. 20.000 lulusan Al-Azhar Kairo, lulusan Maroko, lulusan Tarim Darul Mustafa, lulusan Al-Ahqaf University Yaman, lulusan Makkah ya, Universitas Ibnu Saud misalkan, Universitas di Madinah misalkan, nggak bisa maju Indonesia, nggak bisa maju. Mohon maaf. Karena apa? Sebenarnya agama itu terdiri dari Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan ini cabang-cabangnya. Sederhana sebenarnya Islam itu. Jangan diperberat. Fokuskan untuk teknologi dan peradaban urusan dunia untuk menunjang ke urusan akhirat gitu loh. Lakoni sing wajib sing pokok-pokok wae lah. Masalah hafidho harus sampai ST itu fardu kifayah saja. Tidak semuanya. Banyak orang pinter malah keblinger. Karena apa? Ilmu ini dinamis. Fikih yang sekarang mungkin tidak akan sama lagi dengan fikih 100 tahun yang akan datang. Sama seperti masalah dam, haji kiron atau tamatuk. Dulu nggak boleh, sekarang boleh. Ayo. Dulu musik itu ya ketika wisuda di Arab Saudi sana haram, sekarang boleh. Kayak musik. Ya, Muhammadiyah itu kalau pas ada acara muktamar ya musiknya juga. Dulu di pesantren saya dulu ya azan itu nggak boleh dilakukan. Panjang-panjang nggak boleh. Ya harus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya gitu aja, nggak boleh dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggak boleh. Nggak boleh, bahkan kori itu nggak boleh, tapi setelah itu boleh. Ini kan jadi terus dinamis itu, dinamis terus. Seperti Syekh Ahmad Al-Misri ini, yuk apal Quran, yuk mesti apal hadis, menguasai kok, ya kan? Agama kurang apa nih, tapi perbuatannya nggak sesuai, bahkan menfitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Rasulullah yang melakukan seperti yang saya lakukan ini, Rasulullah melakukan ini terhadap Sayyidina Ali, sepupunya sendiri, piye to ki? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabau maq'adahu minan nar. Sebelumnya adalah inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala hadin. Dan ini ditolak, dibantah. Klarifikasi baru saja Sam dari Mesir sana. Enggak seperti itu, demi Allah, ditemukan saja. Kalau sumpah itu langganan biasa. Oleh sebab itu kasihan saya sebenarnya, itu kasihan. Ini gara-gara kita, kesalahan kita juga, gara-gara kita terlalu percaya dengan idola yang bukan dari bangsanya sendiri. Pemain sepak bola, pembaca berita, pengamat politik,
artis-artis, aktor juga ya begitu. Orang kalau dari asing itu bangga, bule-bule campuran bangga. Piye toki? Termasuk sekarang pendakwah-pendakwah yang berbaju Arab. Waduh. Sekarang beda, tinggalkan saja hal-hal seperti itu. Nggih. Pak Sanaim Naim Bekasi hadir guys, ngaos bareng terus pencerahan. Oh siap, Bekasi nggih, monggo Bekasi nggih. Nanti kalau misalkan ada berita Habib Rizik itu ngaku cucunya cicitnya si Pitung gedabres. Si Pitung itu sebenarnya nggak ada. Nanti saya terangkan. Itu sama seperti Al-Faqih Muqaddam. Ada orang sekarang yang ngaku keluarga si Pitung. Mana makamnya? Nggak ada. Si Pitung itu aslinya itu cerita heroik yang dikarang oleh Cina dan Belanda. Versi Belanda tahun 1933. Si Pitung itu pencuri setrika. Kriminal ya. Lah, versi Betawi si Pitung itu pahlawan. Seperti Robin Hood ya. Nanti kami bahas lagi gitu loh. Jadi pitung aslinya pitung itu tujuh pitung pitulungan. Memang beliau ahli silat, tapi sosoknya itu bukan satu orang. Bisa juga tokoh-tokoh silat Betawi, gitu loh. Tokoh-tokoh silat Betawi. Si Pitung yang asli itu siapa namanya? Solihun dah. Itu tahun 1860-an sampai 1890-an Masehi. Jadi sosok cerita si Pitung itu seakan-akan ya asli sama dengan Tarsan itu ya. Ya, nanti kita bahas lagi masalah itu karena apa? Habib Rizik itu ngaku dari cucu cicit si Pitung. Kok gak percaya diri sama bapaknya Syihab, Husain Syihab kok. Nggih, begitu nggih. Menanam namura teknik, bahasanya Mas Ainam ya. Pepes tai. Assalamualaikum Pak. Oh, waalaikumsalam. Kok pepes tai ya? Nih, Pak Wan tencai bonceng mosok udah nyodomi ngaku pret lah. Nggih. Nggih, ini penyakit. Penyakit ini menular. Yang disodomi nanti akan nyodomi lagi santrinya. Berbahaya. Pak Habib lencai bonceng dari Malaysia. Berbahaya. Berbahaya ini. Dan ngaku juga yang dilakukan itu adalah sesuai dengan syariat atau fikih ala madzhab Asy-Syafi'i gitu loh. Seandainya Imam Syafi'i masih hidup sekarang ini ya boleh nonton ini ya. Rusak agama ini, rusak. Yang alim sing hafid Quran kaya ngene apa meneh liyane. Korban-korbannya sempat mau murtad. Gara-gara masa Islam kaya ngene. Loh nanti orang-orang non muslim akan mencela nabi ini ya kaya ngono. Loh, ajur agama kita. Kalau ulamanya kiainya enggak bersuara. MUI ngurusi masalah ikan sapu-sapu kok. MUI itu gak produktif di Indonesia karena apa? Gak nyambung sinyalnya. MUI kita itu harus diisi oleh orang-orang muda sekelas Kiai Haji Madudin Usman, Gus Abbas gitu. Kalau MUI usia-usia 70-an itu wadah gak produktif. Yang dipelajari itu ilmu tua gitu loh. Gak ngerti keadaan sekarang yang ada gitu loh. Gak update ilmunya. Wong ana masalah khurafat kabai ba'alawi saja meneng, malah bahas masalah masalah sabu-sabu bersuara. Peristiwa yang terjadi yang dilakukan oleh Sam ini juga terjadi pada Habaib Ba'alawi. Belum lagi yang istrinya orang dizinai. Loh, apakah saya ini kiai yang suka menebar fitnah dan membenci? Tidak, faktanya begitu. Korbannya itu ngomong sama saya sendiri. Ayo, korbannya sama saya sendiri. Agama apa ini? Ajur sudah dicoreng muka kehormatan agama kita. Pak Ahmad Gufroni, bismillah niat ngaji. Wah, alhamdulillah Gufroni. Pak Rusdi Jomoko, geger keturunan palsu Nabi Muhammad SAW di Indonesia berdampak muncul data dokumen kitab amaliyah ritual warga ormas NU pewaris sanad wali songo. Amin ya Allah. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Rusdi. Masih ada beberapa titik kunci yang belum kami
beritahu kepada panjenengan semua. Insya Allah, okay. Tapi sudah cukup lah, ini itu sudah cukup sebenarnya, sudah sangat-sangat cukup. Pak Toko Suryo, kejadian di Ngawi terulang miris. Napa kejadian di Ngawi? Seperti sam ini dah, okay. Ngawi yang mana, okay. Ngawi itu berasal dari nama kumpulan kebun bambu, awi-awi. Di kiri kanan kali Bengawan Solo itu banyak awinya. Awi itu ya bambunya, pring. Akhirnya dinamakan daerah Ngawi. Ngawi karena akeh wit-witane pringe. Ngawiti perbatasane Jawa Tengah lan Jawa Timur. Ngawi, nggih, monggo silahkan, nggih. Zen Aster. Masyarakat Jawa harus kembali ke Thariqah Akmaliyah. Thariqahnya Sunan Kalijogo udah jelas pembuktiannya daripada ikut Thariqah Alawiyah yang full karomah tidak masuk akal. Kalau Thariqah Alawiyah yang pas bener sesuai dengan tuntunannya itu nggak masalah, Pak Zen Aster. Karena Alawiyah yang asli itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah sampai Rasulullah. Itu benar-benar Thariqah husul ilallah. Lah, tapi kalau Thariqah Ba'alawi ini beda lagi urusannya. Lah, aslinya Thariqah Syadziliyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, Akmaliyah, Kubrawiyah, ya Satoriyah, itu semua Thariqah Alawiyah. Aslinya cuma dipelesetkan dari Alawiyah ke Ba'alawi, dari Alawiyin ke Ba'alawi, sehingga kiai-kiai ulama-ulama kita dulu belum ngerti. Mohon maaf, nggih. Beda antara Alawiyin, Alawiyah dan Ba'alawi. Oh sama, oh enggak sama. Nanti Ba'alawi yang asli Alwi bin Ubaidillah, kalau dituduh Ba'alawi, oh yo Alwi itu Alawi ya Ali, karamallahu wajhah, membantah, dia akan meleset ke situ. Nggih, bisa juga. Yang penting bukan Thariqah Ba'alawi gitu. Jangan nek Thariqah Alawiyah nggak masalah. Pak Sukijo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung nderek nyimak mugi-mugi Pak Yai tansah pinaringan sehat lir ing sambikul amin. Matur suwun, terima kasih, nuhun. Pak Sukijo ini dari Jawa tapi bahasanya kok Jawa nggih, tapi saya jawab dengan bahasa Sunda. Nuhun, matur suwun. Pak Tending Tain de Signer, setuju Islam Indonesia adil, interpretasi terbaik dari beragam versi yang ada, nggih. Orang asing luar negeri, negara-negara muslim ataupun lainnya itu wajib belajar agama Islam ke Indonesia. Karena Indonesia Nusantara ini pusat dari semua agama. Dulu orang-orang Melanesia, Austronesia, Mesopotamia, Assyria, Eropa, Afrika belajar Dharma ke Indonesia. Nah, Indonesia belum ada ke Nusantara. Bahkan istilah patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah dulu ya, Arab tua itu juga terinspirasi dengan ajaran-ajaran Brahma India dari Dharma Nusantara. Jadi lebih tuaan Indonesia. Bukan berarti kami ini ngawur, ada datanya. Patung Suwa, kalau bahasa Arab ya Siwa itu loh, Hindu Siwa itu loh, Lata, Uzza, Manat dan seterusnya itu. Nggih. Pak Warsita Wijaya, Yai, dulu dakwah itu korban harta, bukan dakwah menghasilkan harta. Walaupun secara fikih boleh menerima upah. Orang-orang dulu pergi ke umat dengan korban harta dan dirinya demi agama tanpa harap upah. Sekarang kebalik, Pak Warsita Wijaya. Tarif. Saya ceramah mengundang saya 300 juta. Enggak. Oleh sebab itu kita mulai, Pak Warsita Wijaya, jenengan juga begitu. Ya. Secukupnya, sepantasnya, seikhlasnya, semampunya. Gitu loh. Karena apa? Demi perputaran dakwah selanjutnya, kan begitu. Oke, misalkan saya bilang semua yang undang saya gratis, malah rapayu saya. Kenapa? Saya menolak sumbangan orang lain, hadiah, ya, hibah atau sedekah. Tapi untuk kebaikan, misalkan sedekah saya terima, saya punya panti asuhan, ya kan nggak apa-apa, kan gitu. Oh, tak total saya punya sopir, saya punya beli BBM dan lain sebagainya, kan nggak masalah. Gitu. Yang penting jangan memberatkan, gitu loh. Karena apa?
saya di kampus setiap hari nggak digaji ya gelem gelem saulan tok kan begitu. Nah ono misalkan ada gratis nggak? Iya 1 kali 2 kali 3 kali ya males paling kan gitu. Profesional, menghargai waktu, tenaga dan ilmu kan begitu. Nggih, tapi jangan seperti ini, nggih Pak Lestari Jaya, jangan justru menghasilkan harta. Harta itu mengikuti saja, walaupun secara fikih boleh menerima upah. Orang-orang dulu pergi ke umat dengan korban harta dan dirinya demi agama tanpa harap upah. Nggih, Pak Lestari Jaya leres. Oke, saudara sekalian, itu tadi penjelasan yang sangat luar biasa dari KRT Nur Ihya atau Kiai Haji Nur Ihya Hadinugoro, saudara sekalian. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada bagaimana kronologinya, saudara sekalian, ini sangat-sangat memilukan. Dan ini memberikan kita pelajaran bahwasanya siapapun itu, saudara sekalian, bagaimanapun besar sorbannya, bagaimanapun pakaiannya, jangan pernah tertipu dengan penampilan. Karena yang namanya penampilan itu, saudara sekalian, tidak mencerminkan isi hati maupun perbuatannya. Dan ini sudah diingatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya, dan tentunya seyogianya kepada kita semua, saudara sekalian, bahwasanya ketika ada orang berceramah lalu kemudian pakai sorban besar putih dan sebagainya, tapi yang dia sampaikan provokasi, lalu kemudian hal-hal yang bertentangan dengan pikiran kita, lalu kemudian mengajak kita untuk benci terhadap orang, mengumpat, saudara sekalian. Nah, jadi perlu kita hati-hati, saudara sekalian. Jangan kita husnuzon. Husnuzon itu ada tempatnya, saudara sekalian. Ketika kita melihat bukti yang sudah jelas, kita masih husnuzon, maka kita adalah orang yang tidak bisa berpikir alias himar, saudara sekalian. Oke, mungkin hanya ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.